Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 124. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter kali ini berjudul State of Gerontocracy. Di awal chapter kita diperlihatkan Tokuchi yang sedang memperkenalkan dirinya sebagai pemilik klub baru Lycons, dan semua orang pun terkejut dengan itu. Apalagi si Mitamura, dia merasa sangat dibodohi oleh Tokuchi. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di dunia baseball Jepang. Dari seorang pemain yang aktif menjadi seorang pemilik klub baseball profesional, para pemain Lycons pun sangat gembira karena mereka selamat. Tapi ada satu orang yang masih tidak menghilangkan rasa terkejutnya. Ya, dia adalah Kojima. Setelah itu, Kojima langsung menemui Tokuchi untuk bicara empat mata dan meninggalkan perayaan para pemain di markas Lycons. Kojima pun berkata kepada Tokuchi, "Aku benar-benar tidak tahu apapun. Kita tidak tahu apapun apa yang kau lakukan dan di mana kau melakukan itu. Aku bahkan tidak tahu apakah ini baik-baik saja untuk kita bahagia dengan semua perubahan ini." "Ya, biarkan aku jelaskan semuanya dari awal," jawab Tokuchi. Lalu mereka berdua pun pergi dengan mobil Tokuchi, dan Tokuchi pun menjelaskan semuanya. "Aku rasa itu dimulai 4 bulan yang lalu ketika kau membawaku ke dalam dunia baseball dengan tujuan untuk membuat Lycons juara. Jadi aku berpikir apa yang dibutuhkan untuk membuat Lycons juara. Ya, tentu saja ada sangat banyak masalah dan ternyata kondisinya sangat buruk sehingga aku bingung dari mana untuk memulainya. Tapi permasalahan terbesar tim bukanlah tim itu sendiri, tapi masalah terbesar Lycons adalah si pemilik klub yang bangsat itu. Apakah kau tidak menyadari itu? Bahkan sebelum musim dimulai, rencana untuk menjual Lycons kepada Tronpos sudah diputuskan, dan aku sudah termasuk dalam tim sesuai kesepakatan. Motifnya jelas untuk mengubur perusahaan dalam akumulasi defisit, dan total penjualannya akan bernilai 10 kali dari keuntungannya di musim ini. Inti dari perjanjian itu adalah untuk membuat tim berada di papan bawah dan memaksimalkan keuntungan untuk penjualan." Mendengar itu, Kojima kaget karena tim yang sudah dianggap sebagai rumahnya itu akan dihancurkan oleh si pemilik klub hanya demi uang. Kojima pun berkata kepada Tokuchi, "Sebelum kau datang, aku berpikir alasan kenapa tim tidak berkembang adalah karena pemecatan pemain, dan kita yang berada di ranking paling bawah itu tidak bisa dihindari. Tapi semua itu hanya untuk meningkatkan harga jual tim sampai akhir musim." "Itulah yang terjadi," jawab Tokuchi. "Lycons itu simple untuk si pemilik klub yang hanya memikirkan kemenangannya sendiri. Manajemen utama dari Saikawa Group, mereka adalah yang mengatur sehingga tim dalam keadaan buruk, dan mereka yang membuat agar tim tidak menjadi tim yang kuat. Aku pun bingung apa yang harus aku lakukan. Berharap manajemen berubah menjadi lebih baik? Itu tidak mungkin. Jadi dalam kasus ini aku memutuskan untuk menghancurkan seluruh Saikawa Group. Menghancurkan Saikawa Group dan mengalihkan otoritas manajemen kepada orang yang akan memberikan keuntungan bagi tim. Dan untuk alasan itu, aku menawarkan permainan uang kepada Saikawa, dan itu adalah kontrak One Out." Kojima hanya tertegun, tidak bisa berbicara. Lalu di sebuah gedung terlihat seseorang sedang menonton berita, di mana isi berita itu adalah tentang manajemen Lycons yang telah memutuskan untuk menjual tim dan mengakuisisi manajemen kepada Tokuchi Towa. Dan satu lagi, sebuah perusahaan yang ikut dalam pelelangan itu, yaitu Tronpos Group, telah kalah dalam pelelangan tersebut. Di sana terlihat Mitamura yang marah besar karena rencana yang sudah sempurna itu dihancurkan oleh Tokuchi di akhir langkahnya. Lalu panel berpindah kembali di mana Kojima bertanya kepada Tokuchi, "Jadi, kau selama ini bermain permainan yang sangat berisiko dengan pemilik klub?" Lalu Tokuchi pun menjawab,
Ya, ngomong-ngomong soal pemilik klub, dia pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Tentu saja, dia pasti akan menyiapkan jebakan. Dan aku memutuskan untuk bergabung dengan Tronpos untuk mendapatkan keuntungan. Bergabung dengan mereka mempunyai banyak manfaat. Dalam satu sisi, aku menyediakan mereka informasi tentang pergerakan mencurigakan dari Saikawa, dan di sisi lain Tronpos membantuku dengan semua uang yang aku butuhkan. Karena itu aku bisa terus menang dalam pertandingan one outs ini, dan itu adalah masalah waktu sampai Lycos terjerumus ke dalam hutang yang banyak, dan Saikawa akan melakukan hal seperti itu. Dan juga di luar jangka waktu itu sesuatu hal lagi akan terjadi. Suatu hari Mitamura datang kepadaku dan mengakui rencananya untuk menjual Lycons. Aku berencana lewat manajemen Lycons ke Tronpos untuk menghancurkan Saikawa, tapi itu membuatku terpaksa untuk mengubah rencanaku. Pertama, aku harus menghancurkan Tronpos lebih dulu. Lalu panel beralih sebentar di mana terlihat Mitamura sedang menelpon seseorang bernama Tanabe. Lalu di mobil Tokuchi, Kojima pun terkejut karena dia tahu kalau Tokuchi menipu Tronpos. Tokuchi pun menjawab, "Apa? Menipu? Itu terdengar sangat buruk. Aku hanya menggunakan Tronpos dan tidak pernah berpikir kalau mereka adalah partner. Itu hanya yang mereka percayai kalau aku adalah partner mereka. Mereka semua itu sangat bodoh. Mereka berpikir aku ada di sisi mereka, dan mereka dengan mudahnya membocorkan informasi rahasia kepada aku, termasuk harga yang mereka sudah rencanakan untuk Lycons. Dan aku bisa dengan mudah untuk mengambil manajemen itu di tanganku." Kojima hanya menunduk mendengarkan penjelasan Tokuchi itu. Lalu dia berkata, "Ya, aku mulai mengerti sekarang apa yang kau lakukan, dan terima kasih sudah menyelamatkan Lycons dari skenario terburuk, dan kita menghindari untuk bergabung dengan Tronpos." "Tidak," jawab Tokuchi, "hal tersebut tidak sesimpel itu. Ya, lebih tepatnya masalah sebenarnya akan dimulai dari sekarang. Kekuatan yang jauh lebih besar dari Tronpos sudah bergerak untuk menghancurkan kita. Baseball Jepang tidaklah sebersih yang kau pikirkan. Tidak ada idealisme atau saling menghormati di sini. Yang ada di sini hanyalah uang. Dan aku akan bicara terus terang. Mereka sedang menuju format Liga Tunggal. Mereka tidak membuat ini untuk menarik para fans. Itu hanya tentang keuntungan. Dan itulah kenapa mereka ingin merubah ini. Anggap seperti ini. Ada dua jenis liga, yaitu Liga S dan Liga P. Di Liga S ada satu tim yang memiliki semua kekuatan, dan yang lainnya hanyalah anjing. Dan para tim yang tidak setuju dengan aturan di Liga S itu, mereka bergabung dengan Liga P yang efektif membagi dua. Tapi kenyataannya Liga S lah yang lebih sukses, dan tim yang ada di Liga P satu persatu pindah ke Liga S. Dan jika kita berpikir tentang itu, mereka yang pindah menjadi anjing dari penguasa di Liga S. Di samping itu, pemilik Liga S mulai merasa antisipasi dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang kekuatan. Pemegang kekuasaan di Liga S itu merasa kalau dia mungkin akan kehilangan loyalitasnya dari pemilik Liga S sebelumnya, dan mereka mulai berpikir untuk menyatukan liga itu. Tapi ada satu kekurangan dengan pemikiran itu, yaitu keberadaan Lycons. Tim Lycons adalah satu-satunya tim di Liga P yang tidak memiliki hutang. Selama kasus seperti model Lycons ini ada, permasalahan yang akan muncul adalah tentang defisit tim, dan upaya untuk perusahaan tidak akan cukup untuk mendorong ide untuk bergabung. Karena Lycons ada, pemegang kekuatan tidak bisa menggunakan alasannya untuk mencoba menyelamatkan hutang pemilik tim di Liga P. Lalu si pemegang kekuasaan itu datang dengan membawa sebuah ide untuk menggunakan persahabatannya dengan Mitamura dan mencoba untuk memperoleh kepemilikan Lycons. Bahkan Mitamura menjadi anjing dari pengusaha itu. Tanpa si pengusaha liga pasti akan hancur.
Jadi mereka akan merangkak kembali dan menjadi anjing lagi. Liga Tunggal itu akan membuat si pemegang kekuasaan keluar. Liga Tunggal itu dibuat untuk pemegang kekuatan dan para anjingnya. Dan itulah yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Dan pemegang kekuasaan itu adalah pemilik klub dari Ganalian, Tanabe Tsuneyuki. Lalu panel beralih di mana terlihat Mitamura sedang menelpon Tanabe, si pemilik klub Ganalian. Dia berkata kalau tidak menyangka kalau Tokuchi akan mengganggu rencana mereka. Lalu si pemilik Ganalian itu berkata, "Jangan khawatir, kita akan melakukan pertemuan penting setelah ini, di mana kita akan melakukan voting dengan suara yang bulat. Kalau kita tidak mengakui Tokuchi sebagai pemilik klub, aku akan pastikan untuk memberi pelajaran kepada pemain biasa itu. Orang bodoh seperti dia tidak akan mempunyai tempat di dalam manajemen baseball kita yang suci ini." Chapter 124 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 124. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.